Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Riff Plus bersama gue Andri. Hari ini kita akan bahas nitrogen cycle. Apa sih nitrogen cycle? Nitrogen cycle adalah proses pengolahan zat yang beracun menjadi tidak beracun yang ada di akuarium kalian. Sederhananya adalah perubahan dari amonia menjadi nitrat. Tapi proses itu ada nitrit di tengah-tengahnya. Jadi nitrat amonia dirubah menjadi nitrit, lalu nitrit dirubah menjadi nitrat. Kenapa amonia itu termasuk zat beracun di akuarium laut? Karena amonia di pH tinggi, karena pH umum rata-rata akuarium laut adalah 7,8 sampai 8,3. Itu amonia itu menjadi beracun untuk biota kalian, yang bisa menyebabkan yang paling umumnya adalah ammonia burn atau insangnya terbakar. Jadi si ikan nanti akan stres dan ujung-ujungnya mati. Untuk proses cycling ini biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 6 minggu, tergantung bagaimana kalian memulainya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan untuk pemilik akuarium laut yang sudah senior-senior zaman dulu itu. Biasanya mereka menggunakan udang yang dibiarkan di dalam air kalian sehingga membusuk, menghasilkan amonia, lalu ditambahkan biasanya bakteri-bakteri starter seperti Stability atau Genesis dari Polypleb. Ini membantu penambahan bakteri di sistem kalian sehingga bakterinya secara jumlah bisa lebih banyak dan lebih cepat prosesnya untuk mengurai sampah yang ada di akuarium kalian. Yang kedua, zaman sekarang rata-rata menggunakan amonia cair. Amonia cair itu biasanya digunakan, dosisnya tidak boleh lebih dari 0,4 ppm kalau nggak salah. Benerin kalau salah di kolom komen ya. Biasanya sih saya mulai dari 2-3 ppm, lalu ditambahkan bakteri starter dan ditunggu proses cyclingnya antara 4-6 minggu tadi. Biasanya untuk pemrosesan amonia menjadi nitrit itu butuh waktu sekitar 5-7 hari. Kalau kalian lihat grafiknya, di hari pertama setelah penambahan amonia itu, amonia akan tinggi dan akan perlahan-lahan turun. Dan setelah amonia itu turun perlahan-lahan, nitrit yang akan naik karena amonianya sudah dirubah menjadi nitrit oleh bakteri-bakterinya. Setelah nitrit naik, berikutnya yang terjadi adalah nitrit dirubah menjadi nitrat. Adalah satu zat yang lebih tidak berbahaya untuk biota kalian. Tandanya akuarium kalian sudah selesai cycling apa? Nitratnya sudah tinggi sekali, biasanya ada sekitar di angka 50 ppm. Itu salah satu penanda bahwa cyclingnya sudah selesai, biotanya siap masuk. Tapi ingat, karena akuarium adalah ekosistem yang tertutup dan kecil dibanding laut, jadi penambahan biota pun harus secara bertahap ya. Kenapa? Biar pertumbuhan bakteri pengurai di akuarium kalian bisa mengikuti dengan penambahan biota dengan sampah yang dihasilkan oleh biota yang kalian masukkan. Jadi jangan pernah nambahin ikan dengan jumlah besar sekaligus di waktu yang bersamaan, karena itu akan membebani sistem kalian. Sehingga pemrosesan amonia yang beracun tadi menjadi lambat, ikannya sudah keracunan amonia duluan dan akhirnya biasanya game over. Jadi better dilakukan secara bertahap. Nah, kita balik ke nitrat lagi, di mana saya bilang nitrogen cycle saat nitrat tinggi itu sudah selesai nitrogen cycle-nya. Yang perlu kita lakukan biasanya adalah water change. Pertama, untuk membantu mempercepat penurunan nitrat kalian. Jadi nitrat itu dibuang melalui water change, biasanya sih sekitar 20-30%. Jadi nitrat yang awalnya 50-an akan kebuang sekitar 20-30%, sekitar 15 ppm, jadi sekitar 30-an kurang lebih harusnya. Tetapi sampai situ juga proses nitrogen cycle juga masih berjalan, di mana nitrat itu akan dikonsumsi dengan bakteri anaerob yang terbentuk di batu dan di pasir kalian, sehingga dirubah menjadi gas nitrogen. Jadi secara zat itu, nitrat itu bisa dibuang dari sistem dalam bentuk gas nitrogen yang terjadi dalam pertukaran gas, yaitu di mana O2 dan CO2 berikut gas nitrogennya ikut terbuang. Tanda-tanda di mana nitrogen cycle kalian telah selesai, amonianya sudah 0, nitritnya sudah 0, nitratnya umumnya kalau saya maunya sih di angka 20 ke bawah ya. Karena di saat itu juga biasanya koral juga nggak akan stres,
Ikan-ikan sudah aman karena amonia nitritnya sudah nol. Jadi kalian boleh mulai masuk biota secara bertahap. Dan di saat itu juga lampu sudah bisa dinyalakan. Biasanya setelah nitrat sudah terlihat tinggi, lampu menyala. Oh iya, saya lupa bilang bahwa di saat awal nitrogen cycle, semua media, semua alat-alat itu dimatikan dulu ya. Jadi kalau kapas ya nggak pakai kapas dulu, skimmernya dipasang dulu boleh tapi nggak usah dinyalakan. Rumah bakteri justru boleh dimasukin karena itu rumahnya si bakteri pengurai. Jadi filter-filter mekanis itu tidak perlu ada. Kenapa? Karena kita nggak mau bakteri pengurai kita tumbuhnya di kapas. Kita mau bakteri pengurai kita tumbuhnya di rumah bakterinya. Kedua, kita nggak mau zat-zat tadi yang makanan bakteri itu diangkat sama skimmer. Jadi skimmernya ada tapi nggak perlu dinyalain dulu. Apabila itu semua sudah selesai, nitratnya sudah oke, umumnya yang saya lakukan adalah nyalain lampu. Nah, setelah nyalain lampu biasanya akuarium kalian akan terlihat kotor banget. Itu umumnya dibilang ugly stage, fase kotornya di akuarium laut, di mana alge-alge itu akan tumbuh dan membantu menyerap nitrat dan fosfat kalian. Jadi zat-zat yang nggak terlalu penting itu diserap sama mereka semua. Dan umumnya saya akan tetap melakukan penambahan bakteri sampai ugly stage itu selesai. Biasanya ugly stage itu keluar di sekitar minggu kedua lah. Kalau kita hitung 4 minggu sampai 6 minggu, biasanya di 2 minggu pertama itu nitrat sudah terbentuk. Kalau kalian perhatikan selama kalian lakukan penambahan bakteri secara rutin sesuai dosisnya, biasanya nitrat sudah mulai kelihatan naik. Dan satu lagi, saya kelewatan satu, bahwa water change dilakukan setelah ugly stage selesai. Kenapa? Biar kotoran-kotoran itu dibantu diserap sama alge dulu. Pasir kalian akan kotor tuh, keluar alge rambut, keluar diatom, semua hal-hal yang tidak kelihatan sebelumnya fine-fine aja. Begitu lampu nyala, ada sumber cahaya, mereka bisa berfotosintesis, mereka tumbuh lebat biasanya. Ada beberapa akuarium yang tidak mengalami itu, bukan berarti cyclingnya gagal. Selama kalian bisa cek kalian punya nutrien, nitrat dan fosfat, itu pentingnya kita tahu kondisi tank kita sudah sampai mana. Lalu berikutnya ya biota bisa masuk. Setelah biota masuk, umumnya kita bisa bilang bahwa proses nitrogen cycle-nya sudah selesai. Proses nitrifikasinya sudah selesai. Berikutnya adalah proses denitrifikasi, di mana umumnya dari yang saya baca-baca juga nih, itu selesai proses denitrifikasi itu di antara 6 sampai 8 bulan. Kok panjang banget? Iya, itu proses pembentukan bakteri anaerobik, bakteri yang hidup tanpa adanya oksigen di daerah-daerah tertentu. Contohnya di dalam batu, di dalam pasir, di dalam rumah bakteri kalian. Jadi apa sih gunanya bakteri denitrifikasi itu? Ya, bakteri denitrifikasi itu berguna untuk memproses sisa dari proses nitrifikasi. Jadi ada 2, nitrat dan fosfat umumnya. Apabila nitrat dan fosfat kalian rendah dan umur akuarium kalian sudah cukup lama, umumnya adalah proses denitrifikasi kalian bisa berjalan dengan baik. Rendah tuh dianggap berapa sih? Untuk fosfat itu di bawah 0,1, untuk nitrat itu di bawah 10. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Dari mana sih kalian tahu nitrat kalian nilainya sekian, nitrat kalian nilainya sekian? Itu adalah gunanya test kit. Gua aliran yang sangat butuh test kit. Kita harus tahu kondisi tank kita bagaimana. Jadi kita harus melakukan tes di akuarium kalian, di akuarium kita, supaya kita tahu ke depannya kita tuh mau ngapain di akuarium kita. Jadi rangkuman sederhananya adalah untuk memulai sebuah akuarium laut, kita harus bentuk ekosistemnya dulu yang namanya nitrogen cycle. Yang perlu dilakukan adalah menambahkan amonia, lalu penambahan bakteri starter. Kita ada beberapa pilihan. Lalu setelah itu, setelah 2 atau 3 minggu kalian harus melakukan tes parameter air kalian untuk menentukan bahwa nitrogen cycle-nya berjalan dengan baik atau tidak, sudah selesai atau belum. Baru tahap selanjutnya memasukkan biota setelah nitrogen cycle kalian selesai. Jadi nitrogen cycle itu emang butuh waktu dan kesabaran. Kalian harus melewati proses yang membosankan ini, tapi untuk membentukkan fondasi yang kuat untuk akuarium kalian. Ini adalah sebuah langkah penting untuk bikin koral dan
ikan kalian happy. Di video berikutnya kita akan bahas tentang biota apa sih yang kira-kira cocok untuk pertama kali masuk ke akuarium kalian. Jangan lupa dicek video-video kita yang lain. Dan ini gue Andri dari Rift Plus undur diri. Bye bye.